Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupondoro Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Ada teman siapa namanya tadi ya, Mas Muhammad Galima apa ya, iya kayaknya, ingin mengetahui cara melihat atau mengetahui pinggang merpati ya, pinggang atau bokong ya, saya lupa. Sebenarnya kalau saya istilah bokong sama pinggang itu enggak saya pisahkan ya, jadi sama aja gitu, walaupun bagian pinggang sama bagian bokong jelas ada ya, ada jaraknya ya, bukan jadi satu, bukan. Tapi secara umum kalau saya memilih merpati, kalau misalnya dibilang pinggang besar, pinggang ramping, ataupun bokong besar, bokong ramping, itu saya artikan sama. Jadi kinerja burung yang saya ceritakan dulu ya, kinerjanya ya Mas Muhammad Galima. Biasanya merpati yang berpinggang besar itu menandakan bahwa merpati itu punya tenaga yang besar, yang bagus. Dia punya keistimewaan saat dia terbang tinggi sekali kemudian turun, itu biasanya tenaganya ada terus. Artinya saat dia turun, dia akan terus gitu ya, walaupun dari nitik ini ya, terus turun, dia nggak ngebuang. Artinya bukan nggak ngebuang dalam arti pinggang kecil atau bokong tipis itu ngebuang, nggak selalu begitu. Biasanya kalau pinggangnya tipis atau bokongnya tipis itu berkurang ya, kalau menurut pengamatan saya berkurang atau bahkan bisa ngebuang. Jadi tenaganya dia kurang banyak untuk turun saat dia tinggi sekali. Tapi kalau saat dia cuma sedang, itu biasanya pinggang kecil atau bokong tipis pun mampu sampai di bawah. Dan biasanya kecepatannya tidak hilang atau tidak berkurang. Itu kalau saya memilih burung rumahan yang tinggian, yang benar-benar tinggi, saya biasanya cari yang pegangannya itu full di tangan. Pegangannya atau pinggangnya besar. Itu saya punya anggapan bahwa dengan pinggang yang besar, dengan tenaga, berarti tenaganya besar dan bisa dipakai lama. Artinya saat dia di atas sekali di kelepek itu, dia biasanya itu saat turun agak pelan, makin lama makin kenceng gitu. Jadi seolah-olah losnya itu panjang, kenceng gitu. Nah, kemudian sampai di bawah biasanya untuk rumahan ya, dan pinggang-pinggang yang besar itu biasanya agak ngeper, jarang yang sampai ngebok sekali. Itu mungkin karena saya mainnya selalu burung rumahan dulu ya. Itu pinggang besar kelebihannya di situ. Kemudian dia saat pendek, saat sedang gitu turunnya biasa. Jadi seolah-olah dia belum bisa melepaskan tenaga secara maksimal ya kalau cuma ketinggiannya sedang. Tapi kalau untuk yang pinggangnya kecil atau bokongnya tepos, itu dia, ini kelebihannya juga, gampang sekali medil atau gampang sekali ambil posisi untuk turun. Jadi begitu terbang dapat kelepek, kalau memang paruh dan kakinya kemudian rambunannya bagus, lihat kelepekan langsung beding gitu, langsung seolah ngaget gitu ya, ngeget ya, tanpa apa istilahnya, tanpa ngayat, terbang gini dapat kelepek langsung tek gitu ya, langsung ngeklik gitu. Itu kelebihan pinggang yang tipis atau bokong tipis atau pinggang kecil. Itu untuk ketinggian yang sedang itu biasanya bagus punya. Tapi kalau untuk tinggi sekali saya belum pernah nyoba, tapi 1-2 kali pernah. Kalau udah tinggi sekali itu biasanya apa ya,
kadang ada muternya, kadang turun gini kemudian ngebuang, langsung muter gini langsung turun lagi. Itu yang saya amati saat saya main rumahan ya. Nah, untuk mengetahui pinggang besar atau bokong besar itu dipegang saja, Mas. Nah, contohnya gini ya. Kalau saya gini, Mas Muhammad Galima. Saat dipegang ini, dia besar ya. Artinya gimana ya? Terasa penuh di tangan. Bulat terasa penuh di tangan. Ataupun gepeng dia terasa tebal. Gepengnya itu misalnya begini ya. Posisi begini. Tapi dia terasa tebal. Itu termasuk pinggang besar. Kalau dan juga itu misalnya segini ya. Misalnya nggak cakep gini. Itu juga pinggang besar. Jadi di sini ya Mas. Mas Muhammad Galima, ini dipegang gini, kalau dia ngisi lah, ngisi. Nah, itu biasanya namanya pinggang besar atau nggak tepos lah. Ya, caranya dipegang gitu Mas Muhammad Galima dan juga teman-teman. Ini termasuk pinggang besar. Karena dengan burung segini, pegangannya segini, itu burung besar. Apa pinggang besar, Mas? Dan ini kebetulan full. Kakinya pun terasa di telapak tangan ini kalau dipegang. Nah, ini kalau pinggang atau bokong besar ya. Ini saya anggap pinggang dan bokong itu saya jadikan satu karena saya jarang apa istilahnya? Oh, di sini pinggang, di sini bokong, itu jarang saya mengistilahkan begitu. Tapi kalau teman-teman ingin memisahkan juga nggak apa-apa, dipegang gini aja. Kalau dia memang bokong tipis atau pegangannya gepeng kalau istilahnya kalau di sini. Kalau ini gilik, gilik itu bulat, ngisi ya. Kalau gepeng, kalau apa istilahnya tadi saya bilang, kalau pegangannya nggak bulat ngisi itu namanya gepeng ya. Iya, pegangan gepeng ya. Itu nanti di sini ya. Ini termasuk pinggangnya ini terasa tipis. Pinggangnya itu apa? Kok pinggang? Bokongnya itu ya. Daerah sini ini terasa tipis. Daerah sini. Yang daerah brutu lah. Di sekitar daerah brutu itu terasa tipis juga. Kemudian pegangannya nanti di sini kosong ini, Mas. Di bagian sini ini terasa kosong kalau di tangan. Jadi seolah-olah dia gepeng begini, seolah-olah dia gepeng begini. Ini ya. Kalau ini kan bulat gini. Kalau ini gepeng begini. Jadi di daerah sini ini terasa kosong. Yang di daerah sini ini terasa kosong. Jadi ini kakinya seolah-olah ke dalam. Kemudian yang di sini ini terasa kosong ya. Itu istilahnya saya bisa mengatakannya tepos gitu, atau gepeng, cekelan gepeng, pegangan gepeng gitu. Dan biasanya itu kalau pegangan gepeng, kalau dulu saya main rumahan itu, memang kalau ketinggian yang masih sedang, dia dapat kelepean langsung til gitu ya. Tapi kalau udah tinggi sekali, itu kurang, kadang nggak jadi, malah kadang nggak mau beding. Kadang dia malah bablas dulu muter atau cari haluan mungkin ya. Nah, dia baru turun. Dia sampai agak pendek dulu, agak rendah dulu baru dia mau turun. Itu kadang-kadang juga begitu. Jadi kalau rumahan tinggian, rumahan itu biasanya cari yang pinggangnya tebal, taruhlah bokongnya juga tebal. Jadi di sini ini tidak gepeng, di daerah sini ini tidak masuk ke dalam. Jadi dipegang itu terasa semua ya. Itu perbedaannya atau cara melihatnya Mas Muhammad Galima. Mungkin dalam terbangan jarak pendek, kalau yang pinggangnya gepeng itu bisa mencapai kecepatan maksimal itu dalam jarak yang masih minimal ya. Dia bisa mencapai kecepatan. Tapi kalau diadu sama burung yang pinggang besar itu terbangannya mungkin pinggang besar atau saat turun juga
dengan jarak tempuh yang kurang jauh, biasanya banyak menang yang pinggang kecil ya, pinggang gepeng gitu ya. Kalau sudah dalam jarak yang jauh itu biasanya menang yang pinggangnya tebel. Itu yang saya ketahui, Mas Muhammad Galima. Jadi cara pegangnya gitu, dipegang saja. Kalau dia sampai di sini ini terasa penuh, terasa ada isinya, ini ya di jari ini, apa di telapak ini ya maksud saya ya, itu pinggangnya penuh. Kalau tidak, itu biasanya terasa kosong. Itu yang dimaksud tepos ataupun pinggangnya kecil atau apa, pegangan gepeng, bukan pinggang kecil. Karena ada pinggang kecil tapi full juga di tangan, itu tetap saya pakai. Kalau saya utamanya yang penting full di tangan. Pinggang yang besar ataupun yang kecil, yang penting dia bulat, terasa penuh di tangan, itu tetap saya ambil. Oke, begitu ya Mas Muhammad Galima, cara melihatnya atau cara mengetahuinya, dan semoga ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.